dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Ya Allah Bapa kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami. Engkau telah mengutus Roh Kudus ke gereja-Mu untuk mengawali pewartaan Injil. Semoga Roh Kudus melanjutkan karyanya ke dunia melalui hati umat-Mu yang beriman. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan, bukalah bibirku. Tuhan, sudilah datang menolong aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan puluhan rosario, doa rosario suci. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Peristiwa gembira kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa gembira ketiga, Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa gembira kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam ya Ratu, Bunda yang rahim, kehidupan, penghiburan, dan pengharapan kami. Salam, kami orang buangan anak Hawa berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami, hai pembicara kami, wajah-Mu yang manis. Dan sesudah pembuangan ini, tunjukkanlah kepada kami Yesus, buah tubuh-Mu yang terpuji. Ya Maria, perawan yang murah hati, penuh kasih sayang dan manis, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Ya Tuhan, Putra-Mu tunggal telah memperoleh pahala bahagia kekal bagi kami dengan hidup, kematian, serta kebangkitannya. Semoga kami dalam merenungkan peristiwa-peristiwa itu dalam doa Rosario Suci Santa Perawan Maria dapat meneladan isinya dan menerima yang dijanjikannya. Karena Kristus Tuhan kami, hati Yesus yang Maha Kudus, hati Maria yang tak bernoda dosa, Santo Yusuf, Santo Yohanes Pengarang Injil, Santo Louis Marie de Montfort, doakanlah kami. Kita lanjut dengan Katena, kita berdiri. Kita nyanyi. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Aku mengagungkan Tuhan, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina dina diangkatnya. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, Yesus Kristus Tuhan kami, pengantara kami pada Allah Bapa, Engkau telah berkenan memilih bundamu, perawan yang terpuji, menjadi bunda kami dan pengantara kami padamu. Semoga semua yang memohon kemurahan-Mu dapat bergembira karena dikabulkan permohonannya berkat perantaraan Sang Putri. Amin. Bunda Tuhan yang suci, di bawah perlindungan-Mu kami bernaung. Perawan yang mulia dan terpuji, janganlah mengabaikan doa-doa kami dalam kesukaran, tetapi selalu bebaskanlah kami dari segala bahaya. Santa Maria yang tak bernoda dosa, pengantara segala rahmat, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, seluruh bala tentara surgawi, legio malaikat Bunda Maria, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami yang mengabdi di bawah panji Santa Maria iman sepenuhnya terhadap-Mu dan kepercayaan kepada Sang Putri hingga kami dapat mengalahkan dunia. Berilah kami kepercayaan teguh terdorong karena kecintaan, sehingga kami dapat melaksanakan semua pekerjaan karena cinta sejati kepadamu, dan di dalam sesama kami selalu melihat Tuhan dan mengabdi Tuhan. Berilah kami kepercayaan yang kokoh bagaikan batu karang, tempat kami berdiri dengan tenang dan hati teguh, menghadapi kesusahan, kesukaran, dan kekecewaan hidup. Kepercayaan yang berani dan mengilhami kami, hingga kami tidak ragu-ragu, sanggup melaksanakan pekerjaan luhur bagi Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kepercayaan yang menjadi api legio kami, yang memimpin kami yang bersatu untuk menyalakan api cinta kasih Tuhan di mana-mana, untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan bayangan maut, bukan yang telah padam semangatnya, untuk membawa kembali hidup kepada mereka yang telah mati karena dosa. Kepercayaan yang menuntun langkah kami melalui jalan damai, sehingga legio kami setelah perjuangan hidup ini tanpa kehilangan seorang pun kembali dalam kerajaan dan keluhuran-Mu. Amin. Semoga jiwa-jiwa para anggota legio kami dan jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita mulai misa kita menyanyikan himne Legio Maria. Silakan berdiri. Salam Bunda Tuhanku, salam Bunda Legioner, kami datang padamu, hatur puji dan syukur, terpujilah Bunda di antara wanita, Kaulah pilihan Allah, jadi Bunda Tuhanku. Di depanmu ya Bunda, kami mohon restumu, bagi putra putrimu, pengemban amanatmu, bimbing kami, oh Bunda, di medan perjuangan, agar mampu bertahan dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini kita bersukacita dan bergembira bersama Bunda Maria oleh karena cinta Tuhan, cinta Bapa yang begitu besar bagi kita. Kita boleh melewati pesiarahan selama setahun yang telah berlalu. Dan juga bersama Bunda Maria kita akan menapaki pesiaran hidup kita di tahun 2025 ini. Untuk itulah kita berkumpul merayakan Ekaristi, sumber dan puncak iman kita, iman Bunda Maria. Dan bersama Bunda Maria kita mohon supaya pesiaran hidup kita di tahun yang baru, tahun 2025 ini, boleh senantiasa kita menjadi terang, kita membawa harapan bagi semua orang. Terutama dan teristimewa keanggotaan kita, partisipasi kita dalam kelompok kerasulan doa Legio Maria. Semoga setiap doa yang kita panjatkan, setiap pujian yang kita naikkan, syukur juga bersama dengan keluh kesah, duka cita, dan segala yang ada dalam hidup kita berkenan kepadanya. Maka dari itu saudari dan saudara yang terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan juga di hadapan semesta. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah 347. Puji syukur 347. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kemurnian, Engkau telah memilih Santa Perawan Maria menjadi Bunda Putramu yang tunggal. Semoga berkat doanya, para hamba-Mu teristimewa, saudari dan saudara yang tergabung dalam komunitas kerasulan doa Legio Maria, Engkau anugerahi sukacita dalam kesehatan jiwa dan raga, serta diteguhkan dalam perjuangan dan pesiarahan hidup. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sabda itu menusuk amat dalam sampai ke batas jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Ciptakanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku.
Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja. Ia mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah telah memanggil kita lewat Injil supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari dan saudara, selamat siang. Ada sukacita? Kalau ada, angkat tangannya. Bagikan sukacita dengan orang di kiri dan kanannya. Ya, karena kalau tidak ada sukacita berarti neraka penuh, surga yang kosong. Ave Maria, anak Maria. Wah, berarti saya masih ingat. Waktu di paroki masih sibuk dengan Legio Maria, sekarang di komisi sudah tidak terlalu sering. Pertama-tama mengawali permenungan ini saya mau mohon maaf karena sampai tadi malam saya mengkonfirmasi ulang pada Pastor Samuel tentang Ekaristi hari ini. Lalu beliau mengatakan, kamu yang pimpin, kamu yang homili. Saya bilang, mati mijak. Saya tidak siap, jangan sampai saya menyesatkan, ya. Mohon maaf kalau kita tersesat, tapi mudah-mudahan tidak ada yang tersesat. Mudah-mudahan tidak ada yang tembus ke neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir semua sampai ke surga. Amin. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan Injil yang kita dengarkan hari ini. Kita pernah dan sering mendengar pasti salah satu di antara kita atau kita saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang hidup iman kita. Contoh misalnya ada yang menegur, ada yang mengingatkan lalu mengatakan rajin-rajin berdoa, rajin-rajin pergi misa. Atau mungkin ada yang mengajak, ayo ikut gabung di kelompok Legio Maria. Jawaban yang kita dapatkan kalau bukan positif, ya negatif. Kalau positif ya nanti kita bisa bayangkan sendiri. Tetapi yang negatif itu yang sering kita dapatkan, termasuk pengalaman di paroki dulu adalah yang sering muncul, kenapa kamu mau suruh-suruh saya ikut? Ya, saya ikut itu atau tidak saya tetap beriman. Ya, ada juga yang mengatakan kenapa kamu mau campuri hidup iman saya? Saya ikut itu atau tidak, bukan kau yang tentukan saya masuk surga atau tidak. Betul? Ya, apalagi kalau kita sudah saling mengingatkan, apalagi kalau sudah ditegur. Kenapa kau sibuk dengan urusanku, so suci lagi? Ya, hal-hal itu pasti sering kita dengarkan, sering kita dapatkan. Nah, pengalaman hidup kita setiap hari menunjukkan bahwa perkataan kita, apa yang kita ungkapkan kepada orang lain sering membawa dampak. Dampaknya itu bisa baik, dampaknya itu juga bisa kurang baik atau malah buruk. Nah, hari ini kita mendengarkan Injil tentang Yesus yang berkata dan bersabda lalu berdampak pada hidup pengikutnya. Kita mendengarkan setelah Yesus mewartakan sabda di pantai Danau Galilea lalu mengajar, ia kemudian berjumpa dengan seorang yang bernama Lewi. Hanya dengan 2 kata, ikutlah aku, Lewi kemudian mengikuti Yesus. Lewi kemudian menjadi satu dari kelompok 12, satu dari 12 orang murid pertama Tuhan Yesus. Dengan perkataan yang singkat, dengan sabda yang berdaya, Yesus mampu menggerakkan, Yesus mampu mengubah hidup seorang pendosa. Yesus mampu menggerakkan hidup seorang pemungut cukai untuk beralih dan mengikuti Dia. Dan ini adalah sabda yang berdaya, sabda yang penuh daya seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Perkataan Yesus itu perkataan yang menghidupkan. Setiap apa yang keluar dari mulut Yesus itu menggerakkan orang, membakar api semangat orang, bahkan mengubah hidup seseorang yang sebelumnya jauh dari Tuhan, kemudian menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sabda itu tajam, sabda itu penuh daya. Kita semua, saudari dan saudara yang terkasih, teristimewa, Bapak Ibu yang tergabung dalam, juga suster dan frater,
yang tergabung dalam kelompok kerasulan doa Legio Maria pasti pernah merasakan sapaan sabda Allah. Pasti pernah mendengar sapaan sabda Allah. Entah di dalam peribadatan, entah di dalam peristiwa hidup setiap hari. Dan sabda Allah itu pasti memampukan kita, mengubah hidup kita menjadi lebih kuat, lebih berdaya, punya kehendak untuk maju semakin dekat dengan Tuhan. Dan itulah sabda yang keluar dari mulut Yesus. Kalau kita mau bertanya pada diri kita sendiri, pertanyaan refleksi yang penting adalah kenapa saya mau ikut di kelompok Legio Maria? Kalau kemarin frater itu sharing, ditanya kenapa mau ikut di Legio Maria, dia bilang karena dia yang paling ganteng. Ya jelas frater paling ganteng karenanya satu-satunya laki-laki. Ya. Atau mungkin ada yang kemudian tersentuh oleh doa, tersentuh oleh perilaku, tersentuh oleh perkataan, tersentuh oleh hal-hal baik yang dilakukan oleh saudari-saudara yang sudah lebih dulu masuk. Dan ini adalah contoh atau bukti konkret betapa sabda Allah itu berdaya guna. Sabda Allah itu membakar api semangat hidup kita. Nah, saudari-saudara yang terkasih, apakah Yesus berhenti hanya dengan menyapa Lewi, ikutlah aku? Tidak. Yesus kemudian melanjutkan sabda yang berdaya itu dengan duduk makan bersama dengan para pendosa. Pada titik ini kita menyadari satu hal, bahwa sabda, perkataan harus diikuti dengan perbuatan. Sabda Allah yang berdaya guna, sabda Allah yang kuat, yang membakar api pengharapan, yang menyemangati kita, kemudian diwujudkan Yesus dengan duduk makan bersama. Yesus tidak hanya berbicara, tetapi Yesus juga kemudian melanjutkan sabda itu, mewujudkan sabda itu dalam tindakan nyata, dalam aksi konkret yang nyata. Nah, peristiwa Injil yang kita dengarkan hari ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa mewartakan kasih Allah dalam setiap perjuangan hidup kita, dalam panggilan, juga dalam komunitas kerasulan doa Legio Maria yang kita ikuti, tidak cukup hanya dengan berbicara saja. Berbicara harus diikuti dengan tindakan atau perbuatan konkret. Atau kalau kita mau menelaah lebih jauh, tidak cukup hanya dengan berdoa saja. Karena doa juga harus diwujudkan. Doa juga harus ada aplikasinya. Kan tidak ada orang berdoa, Tuhan saya minta uang 1 M, selesai. Lalu tidak keluar dari rumah dan bekerja, tidak ada. Ya, para pertapa di Temanggung Rawaseneng, para petapa Benediktin itu punya semboyan ora et labora. Artinya berdoa dan bekerja. Belajar dari teladan Yesus ini, sejauh mana kita dalam kelompok Legio Maria sudah sungguh-sungguh mewartakan sabda dan mewujudkan sabda itu. Kalau melihat seragamnya hari ini, pewartaan sabda dan perwujudan sabda itu seperti seragam yang warna merah menyala, ya. Pewartaan sabda dan juga perwujudan sabda seperti seragam yang warna biru membawa ketenangan, membawa kedamaian. Mudah-mudahan pakai seragam tidak hanya sekedar pakai seragam, ya, tetapi tahu warna merah itu apa, warna biru itu apa. Biasanya ibu-ibu itu kan kalau diskusi soal warna itu soal selera. Ini mau bagus, cantik ya. Ditanya apa beng masuknya itu warna merah, apa beng masuknya itu warna biru, pokoknya cantik, ya. Pewartaan sabda, apa yang kita omongkan, apa yang kita bilang, apa yang kita katakan diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Yesus sendiri. Maka seorang legioner yang sejati adalah legioner yang mewartakan sabda yang penuh kedamaian, yang mewartakan sabda yang penuh cinta. Seorang legioner adalah seorang pewarta sabda yang dalam hidupnya, tindak tanduk dan perilakunya juga membawa kedamaian, juga membawa sukacita. Setiap kali saudari dan saudara berkumpul untuk rapat rutin,
dalam setiap presidium pasti disampaikan laporan-laporan, betul ya? Bahwa seminggu ini bikin itu. Mudah-mudahan dalam setiap laporan tersampaikan bahwa selama 1 minggu ini Bapak Ibu saudari-saudara berusaha untuk mewujudkan sabda Tuhan, berusaha untuk menjadi bagian dari pewartaan sabda, tidak hanya sekedar dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Mari kita ingat beberapa waktu yang lalu, bulan Desember, dalam bacaan Injil hari Minggu Advent yang keempat, tentang Elisabet mengunjungi saudarinya. Saat Maria mengunjungi Elisabet, mereka tidak sibuk dengan gosip, mereka tidak sibuk dengan cerita, mereka saling menguatkan, mereka saling meneguhkan. Maka perjumpaan di antara saudari dan saudara legioner adalah perjumpaan Maria dan Elisabet masa kini, perjumpaan yang meneguhkan. Dengan demikian, aktivitas kita dalam kelompok doa Legio Maria sungguh-sungguh menjadi aktivitas seorang beriman yang sejati. Yang saya maksudkan apa? Boleh setiap hari kita berdoa. Saya sangat mengagumi setiap legioner, karena barangkali dan bisa jadi doanya lebih kencang dari doanya pastor. Saya waktu menjadi pendamping rohani di paroki di Toraja, mengerikan itu mendengarkan laporan doanya. Jam sekian doa, jam sekian doa, jam sekian doa. Saya bilang mati mijak. Kalau saya yang ditanya ini mungkin doa saya tidak sebanyak itu. Adalah baik berdoa setiap jam dan setiap waktu, tetapi doa juga harus sampai pada perbuatan konkret, tindakan nyata. Yang saya maksudkan adalah doa juga harus memampukan kita untuk menjadi pembawa damai. Jangan sampai saat kita berdoa kita sibuk dengan kata-kata indah dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah berjumpa dengan orang lain, kita bukan lagi kata-kata indah, entah apa yang kita bilang, entah gosipkan orang lain lah, ya, entah bercerita tentang saudari atau malah saudara sesama legioner, kenapa itu satu ya, mulai malas-malas mentongi itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, hari ini saya tadi bertanya ini misa dalam rangka apa, rupanya menutup tahun yang lama dan membuka tahun yang baru, walaupun sudah tanggal 18 ya. Sudah tanggal 18, sudah lewat, tidak apa-apa. Tetapi mari kita mohon supaya di tahun yang baru ini yang tidak baik di tahun 2024 kita tinggalkan. Kita berdoa supaya tahun yang baru ini kita sungguh-sungguh meminjam pesan Paus menjadi pembawa harapan. Kemanapun kita pergi, kita membawa harapan. Bapak Ibu mengunjungi penjara, Bapak Ibu membawa harapan. Bapak Ibu mengunjungi orang sakit, Bapak Ibu membawa harapan. Bapak Ibu pergi kemanapun sebagai anggota Legio Maria selalu menjadi pembawa harapan. Harapan bahwa ternyata dalam hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kerasulan yang Bapak Ibu sudah lakukan, terutama untuk mereka yang tersingkir, mereka yang dipenjara, mereka yang terpinggirkan, mereka yang terabaikan, adalah sebuah tanda kepastian bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, saya mengundang kita semua di tahun 2025 ini untuk semakin menjadi legioner yang sejati. Anak Maria memang tidak akan hilang, tetapi maukah kita juga supaya saudari-saudara kita seiman juga tidak hilang dengan menjadi pembawa harapan. Jangan sampai kita sibuk supaya saya jangan hilang tapi orang lain yang hilang. Ya. Saya kira itulah makna dari anak Maria tidak ada. Apa tadi? Anak Maria tidak akan ada yang hilang, ya. Bukankah semua orang beriman adalah anak Maria? Ya, maka mari kita berjuang, kita membawa harapan, kita membawa pelita, kita membawa suluh bagi hidup kita dan juga hidup orang-orang beriman di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya Cipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang menderita
menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gerejamu agar selalu menjadi sarana bagi setiap orang yang ingin berjumpa dan menerima rahmat keselamatan dari Putramu. Kami mohon, Bukanlah doa kami ya Tuhan. bagi pemerintah, ya Bapa, lindungilah mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan negara kami, agar dapat bekerja dengan baik dan jujur, demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan bangsa kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum muda gereja, ya Bapa, dampingilah kaum muda gereja, agar dalam perjalanan kehidupan, mereka senantiasa memilih hal yang baik dan berkenan kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi segenap legioner di keuskupan ini, ya Bapa, tuntunlah hati dan budi para legioner dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam doa dan karya kerasulan senantiasa mengarahkan diri kepada kekudusan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudari-saudara kita yang memohon doa-doa kita, mereka yang sedang dalam perawatan oleh karena sakit, mereka yang sedang dalam penderitaan oleh karena kelemahan tubuh. Ya Bapa, semoga saudari-saudara kami yang sedang sakit, teristimewa Ibu Anita Wagiri, memperoleh kesembuhan oleh karena pertolongan-Mu. Berkatilah dan rahmatilah mereka yang berusaha sedemikian rupa merawat, menjaga dan mendampingi saudari-saudara kami yang sakit, agar kesembuhan dapat mereka peroleh, dan semoga setiap tindakan medis, perawatan yang diperoleh, serta kunjungan dari siapapun yang berniat baik, yang mendukung serta menopang saudari-saudara yang sedang sakit, memampukan mereka untuk sungguh-sungguh mengalami kehadiran-Mu dalam penderitaan dan dalam sakit yang mereka alami. Hingga tiba waktunya mereka dapat kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, beraktivitas dengan baik sedemikian rupa untuk melanjutkan karya serta pekerjaan mereka, terutama mewartakan kebaikan-Mu kepada semua orang. Marilah kita mohon bagi saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia, bagi Ibu Francisca dan juga Ibu Justina Meak. Ya Bapa, terimalah dalam keabadian saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga kehidupan mereka di dunia teristimewa, pengabdian dan dedikasi dalam kelompok kerasulan doa Legio Maria berkenan kepadamu. Mampukanlah mereka untuk dapat mencapai kehidupan kekal oleh karena peristiwa salib Putramu. Dan kuatkanlah serta hiburlah keluarga yang ditinggalkan, agar dalam menapaki pesiaran hidup di dunia ini, mereka senantiasa berpegang pada perintah-Mu. Marilah kita mohon. Saudari dan saudara, mari di dalam hati kita mempersembahkan doa, permohonan dan intensi pribadi. Marilah kita mohon.
Ya Bapa, Engkau membuka pintu kerahiman bagi kami, agar kami belajar untuk mengasihi dan mengampuni seperti Engkau sendiri, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Lagu persembahan, puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahkan hatiku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah Bapa persembahan diri kami, karya dan bakti, suka duka hidup kami. Kami serahkan kepadamu tanda kasih, berkati agar jadi kurban suci bersama Kristus, korban suci dan setia. Sucikan pula Tuhan indah diri kami, jadikan lebih indah dan berseri bagi-Mu Bapa dan bagi sesama. Terimalah Bapa persembahan diri kami, karya dan bakti, suka duka hidup kami. Kami serahkan kepadamu tanda kasih, berkati agar jadi kurban suci. Kami Kau panggil jadi api penuh bakti bagi sesama. Hidup kami tanda kasih, berkati Bapa agar penuh rahmat, biarkan subur dan berbuah limpah. Terimalah Bapa persembahan diri kami, karya dan bakti, suka duka hidup kami. Kami serahkan kepadamu tanda kasih, berkati agar jadi kurban suci. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah doa-doa umat-Mu bersama dengan kurban persembahan ini. Semoga berkat bantuan doa Santa Maria Bunda Putra-Mu,
tiada seruan yang diabaikan dan tiada permohonan yang sia-sia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu. Melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota legioner kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Mari kita saling memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Anak
domba Allah 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
dan darah, jadikanlah santapan jiwaku, agar kamu jadi layak dalam kurban perjamuan surga. Gembira hatiku, karena Tuhan membimbing aku. Hati yang dulu gersang jadi sumber yang menyegarkan. Ini tubuh dan darah, jadikanlah santapan jiwaku, agar kamu jadi layak dalam kurban perjamuan surga. Jiwaku bersorak karena Tuhan sumber hidupku, sumber keselamatan dalam tubuh darah putranya. Ini tubuh dan darah, jadikanlah santapan jiwaku, agar kamu jadi layak dalam kurban perjamuan surga. Gembira hatiku, karena Tuhan membimbing aku. Hati yang dulu hampa jadi datang padaku Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan atas rahmat santapan jiwaku. Jadikanlah hati kami
Terpujilah buah tubuhmu ya perawan Maria, engkau mengandung putra Bapa yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, kami bersyukur atas sakramen surgawi ini yang membawa pengampunan bagi kami. Semoga kami yang bersuka cita bersama Bunda Maria, teristimewa kelompok kerasulan doa Legio Maria, kami para legioner boleh menghidupi misteri penebusan abadi dalam pesiarahan kami selanjutnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada? Silakan. Mohon perhatian untuk beberapa penyampaian urutan acara selanjutnya. Pertama, sambutan dari Ketua Kuria Maria Pencinta Damai, Makassar, Saudari Samirwati Kusuma. Kedua, setelah berkat penutup diadakan sesi foto bersama. Urutan foto pertama, mohon kesediaan pastor, para petugas liturgi, misdinar, perwira kuria, asisten pemimpin rohani maju ke depan altar untuk sesi foto pertama. Sesi foto kedua bersama-sama dengan pastor dan yang lainnya dan juga legioner menghadap ke balkon, akan diposisikan di atas. Jadi kita melihat ke balkon bersama-sama. Yang di belakang nanti akan maju ke depan agar bisa kelihatan fotonya. Yang ketiga, tuan rumah mengundang kita dalam kebersamaan di basement. Yang keempat, sayonara, sampai jumpa pada lain kesempatannya. Baiklah, kita masuk dalam acara pertama, sambutan dari Ketua Kuria Maria Pencinta Damai Makassar, Saudari Samir Kusuma. Salam. Ave Maria. Sekali legioner. Anak-anak Maria. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan selamat siang kepada kita semua para legioner. Ya, pertama juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari pemimpin rohani, baik pemimpin rohani Komisium maupun pemimpin rohani Kuria Maria Pencinta Damai, Pastor Sam dan Pastor Herman tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena ada kegiatan di luar kota. Yang saya hormati dan kasihi Pastor Nando yang saat ini hadir bersama kita dan telah memimpin kita di dalam perayaan Ekaristi, Misa Syukur, Buka Tutup Tahun bagi kuria kita. Juga yang saya hormati Pastor Alex Palino, pemimpin rohani dari Presidium Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Mamajang. Yang saya hormati dan kasihi para asisten pemimpin rohani, Frater Ignas, Frater Bosco, dan juga Suster, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Dan juga para legioner yang terkasih, salam sukacita untuk kita semuanya. Pertama-tama tentu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita boleh melewati tahun 2024 ini dengan penuh syukur. Kita semua boleh dalam keadaan sehat terberkati. Kita boleh melewati tahun 2024 dengan seluruh suka dukanya, dengan seluruh dinamikanya, baik kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, teristimewa kita sebagai legioner,
tentu banyak pengalaman rohani, pengalaman iman yang telah kita temukan di dalam perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2024. Tentu juga kita tidak luput dari berbagai kesulitan, berbagai masalah, berbagai hambatan di dalam komunitas kita sebagai legioner. Pasti semua itu ada, tetapi kita bersyukur bahwa semuanya boleh kita lewati, semuanya boleh kita lalui. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita boleh menapaki kaki, boleh melangkah di tahun 2025 ini dengan penuh sukacita. Sangat-sangat kita mensyukuri bahwa kita boleh tiba di tahun 2025, di mana tahun ini dicanangkan sebagai tahun apa, saudariku? Tahun jubilium. Ya, kita bersyukur, berterima kasih bahwa setelah 25 tahun pencanangan tahun jubilium, kita masih diberi kesempatan untuk memasuki kembali tahun jubilium, karena kita tahu bahwa tahun jubilium itu selalu diperingati setiap 25 tahun. Itu jubilium biasa. Kalau jubilium yang luar biasa tergantung momen yang ada dan diputuskan oleh Papa Paus. Nah, bersyukur sekali bahwa kita boleh berada di tahun jubilium, tahun suci, di mana tahun ini oleh Bapak Paus kita diharapkan untuk hidup dalam menghidupi tahun 2025 ini, tahun jubilium ini dengan penuh pengampunan, hidup dalam damai, pembaharuan diri. Untuk itu sebagai legioner kita berusaha, seperti juga tadi pesan dari Pastor Nando, kita berusaha menghidupi diri kita sebagai seorang legioner yang sejati, menjadi orang yang hidup dalam damai, menjadi pembawa damai, menjadi pembawa sukacita, menjadi berkat bagi sesama. Semoga kita bisa memampukan diri kita ya untuk bisa hadir di tengah-tengah umat dengan selalu penuh dengan damai dan sukacita. Bagaimana menjadi legioner yang sejati, legioner yang selalu menjadi pembawa damai. Kehadiran kita selalu dinanti-nantikan terutama oleh pasien-pasien rohani kita. Karena di setiap kunjungan kita menjadi berkat, kita membawa sukacita, membawa damai kepada pasien-pasien rohani kita yang kita selalu kunjungi setiap minggu. Semoga kehadiran kita sebagai legioner sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Saudari-saudariku yang terkasih, tahun 2025 ini menjadi tonggak bagi kita semuanya ya. Semoga di tahun 2025 ini kita bisa memperbaharui diri kembali. Mari menjadikan tahun ini tahun kita bertekad untuk memperbaharui diri. Kalau di tahun-tahun kemarin mungkin masih banyak di antara kita yang masih malas-malas melakukan kunjungan, melakukan tugas pokoknya sebagai legioner, yaitu mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi para lansia, orang-orang yang menderita. Saya melihat di sepanjang visitasi kita masih ada beberapa presidium atau masih banyak anggota yang tidak melakukan kunjungannya secara rutin. Masih banyak. Padahal kita tahu persis bahwa ciri khas legio itu adalah terletak di kunjungannya itu. Dalam buku pegangan kita diatur, setiap legioner diharuskan menyisihkan waktu minimal 2 jam dalam seminggu
2 jam dalam seminggu untuk mengunjungi orang-orang sakit, lansia, orang-orang yang menderita. Ada beberapa presidium yang sangat bagus, sudah mempunyai daftar kunjungan tetap di setiap minggu. Punya daftar kunjungan yang tetap. Sehingga mereka mengunjungi secara bergantian orang-orang yang sudah menjadi daftar kunjungannya. Ada presidium yang masih harus mencari sendiri siapa yang mau dikunjungi minggu ini, karena tidak punya daftar kunjungan. Saudara-saudariku yang terkasih, terutama perwira presidium, ini yang harus mengatur dengan baik kunjungan ini. Karena itu adalah tugas pokok kita sebagai legioner. Mengunjungi orang-orang yang tidak dapat lagi mengikuti aktivitas ke gereja dan memastikan bahwa mereka dilayani dalam penerimaan komuni. Memastikan bahwa mereka tetap mendapat perhatian dari paroki. Nah, semoga di tahun 2025 ini, apalagi ini tahun suci, tahun jubileum, para perwira mau mencoba melaksanakan, mengatur anggotanya, menugaskan anggotanya untuk melakukan kunjungan. Dan semuanya sudah punya daftar orang-orang yang dikunjungi. Karena sesungguhnya di setiap rukun kita berada, itu pasti ada lansia di situ, ada orang sakit di situ yang bisa dijadikan sebagai daftar kunjungan. Dan terutama memastikan bahwa mereka terlayani dalam hal penerimaan komuni. Seperti itu. Mudah-mudahan tahun baru ini, di tahun 2025 ini, kita semakin bersemangat dalam pelayanan-pelayanan kita, ya, terutama juga di dalam rapat-rapat presidium kita. Yang tadinya masih malas-malas datang rapat presidium, semoga tahun ini semakin bersemangat, jarang lagi izin kecuali memang terpaksa harus izin karena berbagai kepentingan. Nah, saudari-saudariku yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk tetap bersemangat dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai legioner. Mari tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai legioner. Kewajiban utama kita itu adalah rapat presidium, dan kewajiban pokok kita itu adalah melakukan kunjungan-kunjungan. Ya, tugas-tugas yang diberikan oleh kuria maupun komisium berjalan dengan baik. Saya yakin itu terlaksana dengan baik. Tetapi tugas utama kita itu ada di presidium, ya, yaitu melakukan kunjungan kasih, kunjungan keluarga, dan berbagai hal yang bisa kita laksanakan. Mari mempererat silaturahmi di antara kita masing-masing sebagai legioner. Persaudaraan di antara kita semakin kuat, semakin erat, ya, satu sama lain. Yang mungkin ada yang sedikit miskomunikasi, sebaiknya segera diperbaiki. Mari kita menjadi pewarta seperti yang tadi pastor katakan, bahwa jangan hanya kita menjadi pewarta, tetapi apa yang kita wartakan itu harus kita wujud nyatakan dalam diri kita dalam bentuk perbuatan nyata. Saya yakin dan percaya bahwa sebagai legioner kita semua adalah pendoa-pendoa yang hebat. Doa terus menerus seperti Bunda Maria, doanya yang terus menerus. Dan semakin banyak berdoa, saya yakin bahwa hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Maka itu hubungan kita juga dengan sesama teman sendiri, sesama umat juga, saya berharap semakin dekat dan semakin harmonis, semakin saling mengasihi satu sama lain dimanapun kita berada. Kita siap menjadi pembawa damai? Betul-betul siap jadi pembawa damai? Apakah sudah damai dengan diri sendiri? Ya, untuk bisa menjadi pembawa damai, kita harus bisa damai dengan diri sendiri dulu, ya. Baik,
terima kasih atas kehadiran kita semua. Kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pastor tadi yang sudah memimpin kita, Pastor Nando dan juga Pastor Alex. Terima kasih juga kepada frater, terima kasih kepada seluruh pelayan liturgi, lektor, organis, dirjen. Terima kasih kepada kor kita dari dua presidium digotong, 3 presidium digotong-gotong. Mari kita beri aplaus buat mereka ya, yang telah memeriahkan perayaan Ekaristi kita pada hari ini. Semoga di perayaan-perayaan ke depan akan ada Asies, akan ada perayaan ulang tahun Legio di bulan September nanti. Asies nanti akan diadakan di tanggal 29 Maret ya. Semoga di perayaan-perayaan itu Kor Legio Maria akan selalu tampil ya. Nanti kita bergilir siapa lagi di Asies, kor siapa lagi nanti di ulang tahun Legio Maria. Siap? Siap, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Ya, terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada kedua presidium yang ada di Paroki Andalas, yaitu Presidium Bunda Maria Bunda Allah dan juga Presidium Hati Tak Bernoda yang telah menjadi tuan rumah pelaksanaan misa syukur pada hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudariku, kita berikan aplaus buat mereka. Terima kasih atas persiapan yang telah dilaksanakan dan akhirnya boleh terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan berikutnya lagi dalam acara kita, presidium-presidium lain akan mendapat giliran sebagai penanggung jawab kegiatan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan, dan atas hal-hal yang mungkin ada yang membuat kita tidak nyaman. Sebagai Ketua Kuria saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih kepada pastor berdua, terima kasih kepada kita semua. Dan sebentar lagi kita akan menikmati apa yang sudah disiapkan dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Ave Maria, sekali legioner, anak-anak Maria. Terima kasih. Saudari dan saudara, bersama Pastor Alex Palino MSC, Pastor Paroki Mamajang, sekaligus pemimpin rohani untuk presidium di sana. Saya tidak tahu nama presidiumnya. Juga bersama Pastor Agus Kalepe, Pastor Paroki Kristus Raja Andalas, dan pemimpin rohani komisiumnya. Dan Kuria yang sempat mengontak saya tadi malam, kami mengucapkan selamat provisiat untuk perayaan kita hari ini. Mari kita menapaki persiaran kita di tahun 2025 ini dengan penuh sukacita sambil membawa harapan kepada semua orang yang kita jumpai. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mars Legio Maria. Kita putra-putri Legio Maria, satu padu di bawah panci Kristus, dalam pimpinan Bunda Suci Maria, kita maju bersatu teguh. Visi Legio jadi sasaran kita, misi Legio keselamatan manusia. Dalam doa kita galang kekuatan, kan terhalang segala rintangan.
Saudariku yang di belakang terus mundur ke belakang, terus mundur. Yang dari sini tidak akan dapat, tolong para kor naik ke sebelah sini. Ke depan. Ya, para kor tolong maju ke sini. Kita tolong maju ke sini. Ya. Apakah dapat semua? Apakah dapat semua? Harus mundur lagi, 2 baris mundur lagi. MPSR tolong mundur lagi. Mariso mundur lagi. Yang dari pinggir sana juga tolong. Boleh? Merapat ke tengah, semua merapat ke tengah.